hanya pencak silat hari ini yang mampu menjadi garda bangsa, garda utama bangsa di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi keilmuan di pencak silat itu mampu menjawab tantangan zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Salam santun silat Indonesia. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Budaya merupakan unsur penting pembentuk identitas bangsa dan kepribadian suatu bangsa tercermin melalui budayanya. Indonesia adalah salah satu bangsa yang kental dan memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang mesti dilestarikan. Bahkan sudah cukup banyak warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, sebut saja seperti keris, batik, gamelan, dan lain-lain. Dan salah satunya yang baru pada tahun 2019 lalu diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia adalah pencak silat. Pencak silat merupakan tradisi khas dari Indonesia yang telah ada dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai seni bela diri asli Indonesia, pencak silat ini pun tidak hanya tentang teknik bela atau menjaga diri saja, melainkan meliputi berbagai aspek seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual dan festival, kerajinan tradisional, pengetahuan dan praktik sosial, serta kearifan lokal. Dalam perkembangannya, pencak silat semakin memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat karena dikemas dengan baik oleh tangan-tangan kreatif anak bangsa dalam satu wadah
atau komunitas yang berusaha melestarikan dan mengedukasi generasi muda untuk mengenal lebih mendalam tentang warisan leluhur Nusantara ini. Salah satunya adalah Pelestari Perdamaian Pencaksilat Indonesia. Komunitas ini komunitas yang memiliki anggota yang sudah tersebar yang hampir di seluruh daerah di Indonesia ini terus selalu berusaha menggaungkan pelestarian pencaksilat dan budaya-budaya asli Indonesia. Dan Sobat Jawara, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Joko Kuncoro. Beliau ini adalah salah satu pendiri komunitas Pelestari Perdamaian Pencaksilat Indonesia atau P3SI, dan Kang Zainuri JJ atau yang akrab dengan Kang JJ selaku Ketua 2 Komunitas P3SI. Seperti apa dan bagaimana profil dari Komunitas Pelestari Perdamaian Pencaksilat Indonesia atau P3SI ini? Akan kita simak penjelasan dari beliau-beliau sesaat lagi. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat siang Pak Joko dan Kang JJ. Selamat siang Mbak Waro. Iya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk mengulas tentang komunitas P3SI ini. Benar, betul. Ya. Mungkin bisa Pak Joko jelaskan apa komunitas P3SI ini dan bagaimana sejarah terbentuknya komunitas ini, Bapak? Monggo silahkan. Terima kasih sebelumnya Mbak Waro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama berdirinya, timbulnya komunitas Pelestari Perdamaian Pencaksilat Indonesia itu awalnya kita di media sosial, Mbak Waro. Ya. Jadi bagaimana melihat keadaan zaman dulu, Ya. masa-masa dulu itu banyak sekali keprihatinan karena di daerah kami khususnya daerah Mataraman Madiun ini banyak sekali gejolak-gejolak masalah kesalahpahaman. Nah ini akhirnya dari media sosial lewat e-book kita membentuk suatu komunitas yang namanya PPIPSI. Nah itu Pasukan Perdamaian Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah itu komunitas itu bergabung di situ dari teman-teman PS antar PS itu kenapa kok ada komunitas namanya Pasukan Perdamaian itu apa? Nah disitulah kita timbul di situ, masuklah ke dalam komunitas itu lewat jaringan media sosial itu. Terus di situ ternyata apa? Oh ternyata itu kita itu peduli bagaimana menciptakan perdamaian antar sesama PS. Nah, awalnya itu diawali dari mana? Kita sering mengadakan kopdar. Kopdar pertama kali diadakan di Nganjuk. Di Nganjuk itu hanya seberapa gelintir itu. Nggak tanya di situ ketemu di alun-alun, ternyata ada juga yang peduli seperti itu. Terus ini kita masukkan di medsos, ternyata banyak kopdar-kopdar kayak di Monas, kayak di Lamongan, Sidoarjo, bahkan di Madiun. Lah, dengan wujud kepedulian seperti ini akhirnya berkembang bahwa ini loh budayane awake dhewe. Kasarannya seperti itu. Akhirnya pada tahun tanggal 15 April 2013 kita mengadakan kopdar Munas yang ada di Ndelopo di Asem Payung itu, bahwa kesepakatan komunitas ini kita bangun lewat silaturahmi inilah kita bisa mempersatukan, mendamaikan, menciptakan suasana kerukunan antar PS. Terus berkembang lagi sampai tanggal 27 November 2015 terus sampai
ini semakin besar, akhirnya kita lagi ngadakan Munas tanggal 6 Januari 2019 di Banten, ya kan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kita bentuk sampai kita sudah berbadan hukum. Alhamdulillah ini itu awalnya, Mbak Woro. Awal dan sejarah terbentuknya komunitas ini. Iya. Jadi tadi sebelum P3SI namanya adalah Pasukan Perdamaian Ikatan Pencak Silat Indonesia. Akhirnya baik. dirubah jadi P3SI. Pelestari Pasukan Perdamaian Pencak Silat Indonesia. Akhirnya dirubah karena apa? Pasukan kok frontal. Kita mendaftarkan di Kemenkumham itu. Akhirnya jadi Pelestari Perdamaian Pencak Silat Indonesia. Barulah itu yang cocok. Sampai sekarang. Baik. Apa visi dan misi komunitas P3SI ini, Bapak? Sebetulnya visinya adalah memberikan apa? Kita itu menyebarkan virus perdamaian. Kita saling menghormati antar PS itu. Sedangkan kita bergerak di misinya itu sosial budaya. Ambil contoh gini, sosial budaya. Kemarin bagaimana kita kok Kopdar akhirnya dimunculkan. Bagaimana kita bisa memberikan apresiasi kepada masyarakat. Contohnya masalah budaya. Budaya ini kita kenal. Kemarin itu ini terkait sosial budaya juga, karena waktu ada kejadian tanah longsor di Ponorogo, terus banjir bandang di Pacitan, sampai di tsunami Banten juga ya Kang ya, itu kita menghimpun, mencari dana itu dengan lewat apa? Ngamen silat. Nah, lewat apa pemersatunya itu? Lewat silat baku. Ini loh kita. Nah, itu masyarakat mengapresiasikan, loh kok banyak PS ini kok bisa berkumpul seperti itu. Akhirnya penyumbangan dana itu kita masukkan, kita langsung terjun langsung ke lapangan. Kayak di Pacitan itu, di Desa Ngariboyo itu kebetulan ada SD yang terkena dampak langsung. Nah, kebetulan teman-teman alhamdulillah itu yang dulu di Ponorogo kita dapat ngamen silat itu beberapa korwil itu 23 juta. Kita sumbangkan itu. Kita masuk ke dalam. Terus yang di Pacitan juga gitu. Ada 13 juta lebih itu. Kita belikan tas, buku, makanan. Kita masuk ke SD situ, kita kumpulkan murid-murid. Kita ajak. Nah, kita ajak apa? Kita ajak bermain supaya apa? Traumanya dia hilang. Terus dari teman-teman komunitas itu apa? Tunjukkan itu. Baju kita masing-masing kita tampilkan di situ. Ternyata apa? Kita secara tidak langsung memberikan pelajaran edukasi bahwa mindset generasi ini, oh saya besok gede pengen ini. Oh saya pengen ini. Nah itulah. Jadi mempersatukan PS-PS yang berbagai PS ini jadi menjadi satu, menyengkuyung mengangkat sosial budaya. Iya betul. Di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Pak. Iya kurang lebihnya seperti itu. Baik, ini mungkin bisa Kang JJ jelaskan apa prinsip-prinsip dasar dari P3SI. Monggo Kang. Terima kasih Mbak Poro. Jadi prinsip dasar dari komunitas Pelestari Perdamaian Pencak Silat ada 3 yang kita sepakati. Yang pertama adalah kemandirian. Kemandirian itu lebih mengarah ke ekonomi. Jadi kita ini ibaratnya edan silat gendeng peseduluran di dalam konteks komunitas ini, hal yang harus kita lakukan adalah memperhatikan ekonomi. Jadi tanpa ekonomi untuk pelestarian juga akan ribet juga. Nah, kemandirian ini kita wujudkan dari beberapa hal yang sudah teman-teman lakukan. Yang pertama adalah warung silat. Itu hampir di setiap korwil ada warung silat. Salah satunya di Madiun juga ada, di Stadion Wilis. Terus yang kedua distro silat. Distro silat itu semua produk yang berbau pencak silat, mulai dari seperti ini, tidak melihat PS-nya apa, intinya pencak silat. Itu kita sampaikan. Terus yang selanjutnya adalah galeri silat. Galeri silat itu adalah setiap pernak-pernik yang hubungannya dengan pelestarian tradisi pencak silat, semisal baju seni. Kayak itu lebih ke galeri silat, termasuk senjata kayak merambe, golo, atau cabang dan seterusnya itu tadi. Ini prinsip yang pertama adalah kemandirian. Prinsip yang kedua adalah kesetaraan antar PS. Kenapa kita ambil kesetaraan antar PS? Karena
sampai hari ini kita berjuang supaya masing-masing PS itu setara, tidak melihat PS-nya besar atau kecil, tidak melihat PS-nya modern atau tradisional, tidak melihat PS tersebut sudah menjadi anggota IPSI maupun non IPSI, tetapi sama-sama ruangnya yang kita lakukan adalah satu, yaitu ruang pelestarian seni tradisi asli bangsa Indonesia, yaitu pencaksilat. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, yang terakhir adalah saling menghargai antar member. Kalau saling menghargai antar member sebenarnya sederhana sekali, di mana masing-masing member yang berlatar belakang PS dan bela diri itu tadi tidak saling menghakimi, tidak saling memperolok, tidak saling membuli, tidak merasa PS-nya ego yang paling bagus dan seterusnya, tetapi dalam ranah saling mendukung dan saling melestarikan setiap apa yang dipunyai oleh masing-masing member, tanpa membuka, mohon maaf, satu contoh kasus adalah rahasia perguruan, itu tadi. Jadi di luar konteks, contohnya apa? Saling melestarikan adalah jurus baku IPSI itu sampai sekarang menjadi ruang edukasi, karena ada pencaksilat tradisi yang tidak paham apa itu jurus baku IPSI. Nah, lewat teman-teman P3SI berusaha kita share, berusaha kita bagi tentang ke prinsip yang ketiga itu tadi, saling menghargai antar member. Itu 3 prinsip yang selama ini sudah kita lakukan setelah sewindu sejak 2011 tadi yang disampaikan oleh Kang Joko sampai 2019 kita sudah jalan 2020. Prinsip itu yang menjadi ruang baku di dalam komunitas P3SI eksis sampai hari ini. Ngoten Mbak Woro. Siap. Kalau boleh disampaikan, sebenarnya apa yang berusaha ditawarkan oleh komunitas P3SI ini kepada masyarakat, mengingat sebenarnya sudah cukup banyak komunitas-komunitas budaya yang ada di masyarakat saat ini. Monggo. Oke. Yang paling sederhana gini, P3SI lahir karena kepedulian pertikaian antar PS yang seakan-akan tak berujung, sampai hari ini masih ada 1-2. Tetapi tidak sporadis kayak dulu. Nah, yang kita tawarkan oleh komunitas ini adalah keamanan dan kenyamanan dari masyarakat tanpa takut atas terjadinya pertikaian antar PS yang menyebabkan kerusakan. Kalau aman dan nyaman, ekonomi jalan ini. Bahkan teman-teman yang dari antar PS ini tidak menguatkan egonya masing-masing untuk saling memperkuat ruang ekonomi. Supaya apa? Mau tidak mau apa yang kita lakukan hari ini adalah di dalam ruang ekonomi, membangun bangsa, mengisi kemerdekaan. Itu yang pertama kita bisa lakukan. Terus yang kedua adalah yang kita tawarkan tentang konsep pelestarian seni tradisi asli bangsa Indonesia, yang sampai hari ini seakan-akan, mohon maaf, ada baiknya para pemangku kebijakan lebih intens lagi membantu seni tradisi itu benar-benar lestari. Salah satunya adalah pencaksilat. Sebenarnya sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan, tetapi penerapannya atau aplikasi ini belum merata ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan ke ruang edukasi. Semisal nih contoh untuk anak-anak sekolah. Ini untuk muatan lokal pencaksilat tidak semua daerah itu garap. Benar sekali. Kita harapannya yang kita tawarkan lewat P3SI adalah pelestarian tradisi pencaksilat itu benar-benar menjadi nilai baku dan utama di dalam menjaga tradisi bangsa. Siap. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan P3SI, dan mungkin bisa disampaikan P3SI ini sudah tersebar di mana saja? Mungkin Pak Joko atau Kang Jeji? Iya, saya tadi menambahi bagaimana perkembangan P3SI ini ya. Alhamdulillah sebetulnya banyak sekali apa yang kita lakukan untuk demi pelestarian. Contohnya gini, kita setiap daerah-daerah sebetulnya banyak potensi-potensi yang belum digarap. Misalnya, mungkin dengan lewat Kopdar P3SI itu bisa mengangkat destinasi wisata. Ambil contoh, berapa tahun ya Kang ya itu waktu di Dungus itu namanya sekarang kalau ndak Nongko Ijo dulu itu masih ilalang itu. Kita hutan itu masih hutan. Kebetulan hari raya itu kita silaturahmi sesama PS saudara kita masuk di situ. Kita kembangkan seni budaya kita lewat silaturahmi. Ternyata apa kita masukkan di YouTube, di media. Oh, ternyata Nongko Gede itu apa toh? Wah, ternyata di sana jadi destinasi wisata. Itu tanpa kita sadari itu. Dan itu menjadi PAD dari masyarakat itu. Akhirnya masyarakat berkembang. Itulah yang kita inginkan lakukan selama ini. Itu mungkin bisa di daerah-daerah lainnya seperti itu. Iya, kalau untuk penyebarannya P3SI sendiri ya, Kalau penyebarannya kita awal lahir dari Madiun dan merambah dulu. Korwil itu kalau dulu namanya mengikuti plat.
Jadi ada plat L, ada plat AE, demikian. Jadi setelah 2015 bergeser ke setiap kota. Nah, untuk penyebarannya di Korwil Merauke ada. Salam untuk Mbak Ika. Terus yang Korwil Banten sana ada Kang Anto juga. Terus ada di Lampung, ada di Palembang, ada di Medan, Batam. Terus Maluku juga ada. Untuk yang sini mulai dari Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Wonogiri, Madiun, Nganjuk, Diri, Blitar ada, terus Ngawi, Pacitan juga ada. Sudah tadi, terus tambah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto juga ada. Nyambung yang terakhir Mointa itu adalah di Grobogan, Purwodadi, Wonosobo, Yogyakarta. Kemarin yang terakhir belum masih intens dengan kita yang di Korwil Solo itu minta intens, masih proses penjagaan dengan IPSI. Baik. Itu yang sampai hari ini. Ternyata sudah nggak dirasa ya 9 tahun atau 8 tahun ya sudah. Sewindu lebih. Jadi 2019 itu sewindu. Sudah sewindu Ya, lebih. Nggak terasa ini hampir seluruh daerah di Indonesia ini sudah ada perwakilan dari P3SI sendiri. Yang ada Korwilnya ya. Iya. Tapi bagi yang membership tidak di dalam Korwil itu lebih banyak dari sistem kota. Bahkan yang di Malaysia, Taiwan sama Hongkong itu juga ada kegiatan di sana juga. Di sana juga ada. Kita program. Misinya sama karena pun energi yang dari daerah itu ke bawah sampai ke luar negeri, sana pun juga ada antar PS. Lah itu dijembatkan oleh teman-teman P3SI supaya kembali. Iya. Karena itu bahasanya satu Indonesia itu. Sebenarnya kalau untuk anggota sendiri itu P3SI sudah seberapa banyak kayak gitu, Pak? Kalau di grup itu sebenarnya tidak banyak. Grupnya sekarang kita dua, ada Lestari Perdamaian Pencaksilat P3SI sama komunitas Lestari Perdamaian Pencaksilat Indonesia. Khususnya P3SI sendiri sudah ada 69.000 sekian. Untuk yang P3SI yang komunitas sudah tambah lagi. Belum yang nyebar. Iya, gitu. yang itu hanya member yang di Facebook. Tapi lebih yang real biasanya adalah pada saat kopdar itu yang real. Oh, seperti itu. Baik. Kira-kira sejauh ini hambatan apa sih yang paling berkesan untuk Pak Joko dan Kang JJ selama mengembangkan komunitas P3SI ini? Pastinya ada itu, Pak. Iya, ada. Mungkin saya dengan Kang JJ ya hampir samalah. Mungkin tidak tahu. Kalau saya itu sebetulnya ya memang untuk menjalankan komunitas ini memang banyak tantangan. Tapi namun toh dengan niatan kita melestarikan khususnya pencak seni, memang dari teman-teman saudara-saudara saya kok Kang Joko ini iki lho niatan api. Nyatok nih dulur-dulur apapun kita. Toh saya punya prinsip, setiap perguruan apapun pasti mengajarkan suatu kebaikan. Itu loh prinsip. Nah, dan kita bergeraknya di bidang apa? Sosial budaya. Nah, itu aja prinsip saya. Itu. Dan yang lebih berkesan gini, karena kita sering kopdar, kumpul dengan saudara-saudara antar PS, akhirnya kita itu kelihatan sama. Tidak merasa tinggi hati, apa malah kita rendah hati. Itu loh. Itu aja. Baik. Kang JJ mungkin. Baik, Kang JJ. Oke, kalau tantangan di dalam pengembangan P3SI bisa dianggap ringan, bisa dianggap berat, tapi lebih ke sini. Yang pertama adalah tantangan keluarga pasti ini. Jadi proses untuk ngopeni P3SI itu otomatis akan menyedot ekonomi pasti. Selama 8 tahun bukan fase yang pendek. Gitu. Terus yang kedua dari PS tersendiri, PS Penerbangsa. Penolakan tuh pasti ada. Tapi sampai hari ini prinsip yang paling utama saya jalankan adalah di dalam P3SI sesuai dengan sumpah saya di perguruan. Satu, persiapkan panggilan Tuhan yang terakhir. Yang kedua, menjadi tangan-tangan penyelamat. Lah, poin yang kedua ini tadi yang saya lakukan. Karena apa? Kalau antar PS itu juga saudara-saudara kita satu nusa satu bangsa tidak bertikai, saya menjadi tangan-tangan penyelamat. Lewat CRD P3SI itu saya lakukan. Kalau yang paling berat terus terang selama di P3SI tantangannya adalah saya harus dikeluarkan dari PS. Itu yang paling berat buat saya. Hanya karena membelani P3SI. Gitu. Baik. Jadi cukup wow untuk pribadi masing-masing. Baik, sejauh ini apa yang menjadi harapan dari Pak Joko dan Kang JJ
dengan berkembangnya komunitas P3FI? Harapan dari kami Mbak Wara itu sebenarnya kita sebarkan virus-virus perdamaian ini. Iya, Pak. Jangan virus corona, Mbak. Ya. Kalau ini virus perdamaian, Mbak. Iya. Otomatis biar berikanlah masyarakat itu nyaman. Justru dengan keberadaan banyaknya PS ini kita bisa toleransi. Kita ciptakan kerukunan. Itu aja, Mbak. Ya, seperti itu. Ya. Kan Jeje sendiri? Saya tambahkan ya tadi, virus harus, karena virus itu sulit terdeteksi. Tetapi hasilnya sampai hari ini pun Madiun jadi sebuah tolak ukur kan secara Iya, nasional. secara nasional, Dan iya. Madiun sebagai isu nasional pertikaian antara PS pelan-pelan sekarang ada buktinya kan gitu. Iya. Meskipun ada sedikit-sedikit lah itu biasa. Nah, yang lebih utama adalah pelestarian tradisi asli bangsa Indonesia yaitu pencak silat. Jangan sampai warisan tradisi yang dari leluhur kita Iya. itu akan hilang hanya karena kita sibuk bertikai. Nah. Justru lewat kita ini saling mendukung, saling melestarikan antar PS, keanekaragaman PS di Indonesia. Makanya di lambangnya itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita satu di dalam rangka pelestarian seni tradisi pencak silat. Iya. Jadi supaya pencak silat itu benar-benar tetap lestari. Ini salah satu yang bisa dilakukan oleh P3SI sampai hari ini. Iya, jadi menyebarkan kebaikan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Betul. Lebih melek akan budayanya sendiri, seperti itu. Nah, ini jika ada sobat jawara yang berminat, mungkin bisa Kang Jeje atau Pak Joko sampaikan bagaimana caranya untuk bergabung dengan komunitas P3SI. Oh, mudah sekali Mbak Wara. Bagaimana caranya? Kita Tolong ikuti di media disampaikan. sosial bahwa kita dari mana, PS apa, tujuannya apa, itu aja. Yang penting di situ kita bagaimana, ayo kita membangun. Bagaimana caranya kita menciptakan perdamaian, kita menciptakan, melestarikan budaya kita. Ya. Supaya minta jangan sampai apa ya, jujur saja. Jangan sampai kita itu warisan budaya pencak silat ini yang sudah secara dilindung kita malah belajar di negara lain. Nah, itu yang Jangan sampai itu Mbak Woro itu loh. Harusnya dia itu belajar di sini. Iya. Gitu Iya, Mbak Woro. Pak. Iya. Dari Kang Jeje mungkin? Oke, kalau untuk gabung yang jelas pasti ada temannya dari masing-masing PS yang sudah menjadi member P3SI. Iya. Grupnya ada dua itu tadi, Pelestari Perdamaian Pencak Silat Indonesia P3SI sama komunitas Pelestari Perdamaian Pencak Silat Indonesia itu di Facebook. Ada grup Iya. WA di masing-masing korwil itu ada. Iya. Ada. Karena kalau ada temennya atau ada unggahan ada jadwal kopdar ikut aja. Di situ yang pasti dijamin adalah mendapatkan sedulur baru Iya, yang pasti. sama-sama satu hobi satu minat tentang pencak silat. Ya. Dan situ pun kita bisa sharing berbagi bagi yang belum tahu, semisal bagaimana cara memainkan rambe, itu juga akan mendapatkan. Enggak ada apa ya, itu bukan rahasia, semua orang Iya. harus bisa. Karena kalau yang dilakukan teman-teman ini itu baku, yang jelas energi Garuda Bangsa, utamanya dari pencak silat, itu bisa menjadi salah satu rumus utama tentara cadangan nasional, itu dijamin itu. Benar Mbak Woro? Siap. Menarik sekali ini perbincangannya. Nah ini terakhir ini Bapak. Mungkin ada pesan dari Pak Joko dan Kang Jeje untuk sobat jawara dan masyarakat terkait dengan perdamaian dan pelestarian pencak silat sebagai budaya yang adiluhung bangsa Indonesia. Dari Pak Joko mungkin? Ya, terima kasih. Ya, inilah Mbak Woro, kita itu sebagai generasi harusnya kita belajar, mengerti sejarah, budaya, nenek moyang, warisan ini. Ini suatu apa? Nilai-nilai kebudayaan kita. Jadi gimana caranya melestarikan, memberi wejangan pada anak turun kita, Mbak Woro. Biar nanti lestari gitu. Iya. Itu. Oke, saya tambahin Kang Joko Mbak Woro. Jeje, monggo. Jadi pesannya buat seluruh sobat jawara yang rindu akan perdamaian pencak silat, tetaplah santun membumi, berbakti untuk negeri. Itu. Wow. Lanjutannya adalah karena hanya pencak silat hari ini yang mampu menjadi garda bangsa, garda utama bangsa di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi keilmuan di pencak silat itu mampu menjawab tantangan zaman ini. Iya. Bahkan konteksnya yang secara spiritual pun itu mampu menjawab setiap hal yang merisaukan
entah itu isunya radikal, entah itu isunya apapun itu, pencak silat itu mampu menjawab tantangan berbangsa dan bernegara sampai hari ini. Wow. Iku. Baik. Jadi semoga yang sedikit bisa kita lakukan dengan teman-teman seluruh insan pencak silat yang tergabung di P3SI, bahkan dari seluruh komunitas-komunitas budaya pencak silat di luar P3SI, kita akan tetap nyawiji bersatu untuk menjaga nusa dan bangsa supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap lestari. Amin. Salam Baik Pak Joko dan Kang JJ, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Pak Joko dan Kang JJ sampaikan itu dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Amin. Sukses selalu untuk komunitas P3SI. Terima kasih. Iya. Salam santun silat Indonesia. Baik. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama Bapak Joko Kuncoro dan Kang Zainuri JJ. Dua orang tokoh yang mewakili kepedulian akan lestarinya budaya warisan leluhur Nusantara dari sebuah komunitas yang menamakan diri sebagai pelestari perdamaian pencak silat Indonesia atau P3SI. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan seputar pengetahuan bela diri yang ada di Indonesia dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Semoga Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat. Salam bela diri. Salam santun silat Indonesia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas pelestari perdamaian pencak silat Indonesia, ajang kerukunan dan silaturahmi lintas bela diri. Salam pencak silat. Salam santun pencak silat Indonesia. P3SI. Salam komunitas berbakti.